Seorang tukang ojek penyandang disabilitas tewas dianiaya oknum polisi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa tragis ini terjadi saat pelaku sedang mabuk minuman keras. Keluarga Paulus alias Adi, warga Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menangis histeris menuntut pelaku oknum polisi dihukum mati atau seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Paulus alias Adi, warga Kabupaten Ende, meninggal dunia usai dianiaya seorang anggota Polres Ende, Bribda Oscar. Korban merupakan penyandang disabilitas yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek. Peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu malam saat pelaku sedang mabuk minuman keras. Pelaku menganiaya korban setelah adu mulut. Korban meninggal dunia usai dirawat intensif di RSUD Ende. Antonius, paman korban, berharap proses hukuman bagi pelaku yang transparan, adil dengan pidana dan pemecatan bagi pelaku yang terlibat. Baik-baik saja. Akrab sekali dengan dia. Saya om kandungnya. Keseharian sudah gaul dengan dia, berarti orang yang mengerti apa yang dia omong. Itu orang itu ngerti. Kalau orang yang baru kenal dengan dia pasti tidak mengerti apa yang dia ini. Bapak dia masih hidup. Tidak pernah buat kekacauan di lingkungan kita. Sementara Kapolres Ende AKBP Gede Ngurah Joni menyampaikan duka cita atas meninggalnya korban dan berkomitmen menegakkan hukum secara transparan dan adil terhadap anggota mereka. Seperti yang sebelumnya, namun bagi anggota Polri khususnya, siapapun itu, bagi anggota Polri pasti akan diberikan sanksi sesudah tindakan yang dia lakukan. Apalagi kalau sampai pelakuan perilakunya, tindakan dia merupakan kejadian sanksi itu pasti akan kita berikan hukuman maksimal. Ya. Di peraturan Polri tentang kode etik itu sudah diatur dari hukuman ringan sampai terberat, yaitu PTDH sesuai dengan aturan yang diatur dalam kode etik profesi Polri. Saat ini Bribda Oscar ditahan di Mapolres Ende untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Ende, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja perempuan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit usai jadi korban penganiayaan. Korban ini mengalami luka tusuk di perut usai dianiaya oleh penjaga Pasar Laino. Siswi SMP berinisial AM 12 tahun di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara harus dirawat di rumah sakit usai jadi korban penganiayaan. Korban mengalami luka tusuk menggunakan senjata tajam di perut kanannya. Saat kejadian, korban bersama seorang temannya sedang asik bermain ponsel di depan rumahnya. Dari keterangan saksi, pelaku diketahui berinisial LH merupakan penjaga pasar. Sebelum menikam korban, pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk sempat mengancam korban. Usai menganiaya, pelaku langsung melarikan diri. Telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Ya, dan saat ini korban masih dalam tahap perawatan di RSUD Kabupaten Muna Barat. Untuk pelaku saat ini masih dalam pengejaran oleh tim Opsnal Pusat Satreskrim. Belum diketahui pasti penyebab utama kejadian tersebut. Polisi juga masih menunggu kondisi korban stabil untuk dimintai keterangan. Pemirsa, warga desa Lambur, Tanjung Jabung Timur, Jambi digegerkan oleh aksi pembunuhan yang dilakukan seorang pria. Seorang warga ini tewas dianiaya tetangganya akibat cekcok. Pelaku ditangkap polisi di Dusun Polewali, Desa Lembur Luar, Muara Sabak Timur, Tanjung Jabung Timur.
Korban seorang pria tewas setelah mengalami luka di bagian kepala dan kaki akibat dianiaya senjata tajam. Korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak tertolong. Peristiwa ini bermula saat korban mendatangi rumah pelaku dan mengolok-olok serta menantang berkelahi. Korban sempat memukul pelaku dengan benda keras. Warga yang mendengar suara gaduh langsung memberi pertolongan dan membawa korban ke puskesmas. Korban dan pelaku cekcok, kemudian saling serang menggunakan senjata tajam, dan salah satu korban meninggal dunia. Kejadian pada pukul 00.30 WIB, dan saat ini pelaku sudah kita amankan. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Hendri Rosta, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kerangka manusia ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Pemeriksaan terhadap 2 kerangka tersebut masih dilakukan. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki penemuan 2 kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar dan tidak dapat dikenali di kantor administrasi lantai 2 gedung ACC di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Saat petugas mengecek kantor tersebut, ditemukan 2 kerangka manusia yang hangus terbakar dan sudah tidak dapat dikenali. Kedua kerangka manusia yang ditemukan tersebut kini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan forensik lebih lanjut, termasuk pengambilan sampel DNA. Pertama-tama kami dari Polres Metro Jakarta Pusat mengucapkan turut berduka cita atas 2 korban yang ditemukan meninggal. Jadi, kami mendapat laporan dari salah satu gedung di Kuitang, bekas gedung finance yang pernah juga terbakar pada 2 bulan yang lalu. Jadi dari tim vendornya itu akan memperbaiki beberapa bagian gedung. Nah, dari sana ternyata menemukan tumpukan barang-barang yang hangus terbakar, dan di dalamnya diperkirakan ada jenazah atau mayat, sehingga menghubungi Polsek dan Polres. Tim kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan dari Polsek Senen langsung menuju TKP untuk TP-TKP, kemudian mengamankan jenazah dan mengirim ke Rumah Sakit Polri untuk diperiksa postmortem dan ambil sampel DNA. Gedung ACC di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat sempat dibakar dan dijarah sejumlah orang saat aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Sejumlah orang dilaporkan hilang dan hingga kini 2 orang atas nama Farhan Hamid dan Reno belum juga ditemukan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.